Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alus Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Immortality untuk part yang ke-6. Bagi kalian semua yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Immortality. Di episode kali ini, Fang Han akan mengikuti ujian luar dan itu adalah langkah pertama di jalan spiritualnya. Para peserta yang mendaftar murid luar pun mengantri. Satu persatu mereka pun dicek untuk identitasnya. Tak selang berapa lama, giliran Fang Han yang akan mendaftarkan diri untuk menjadi murid luar sekte Yuhuan. Dan ia pun langsung diminta masuk. Karena ia sudah tertulis kalau Fang Han adalah keluarga Fang oleh Nona Besar Fang. Fang Han pun berterima kasih kepadanya. Namun di saat ia melihat daftar bukunya, Fang Han tidak ada di daftar namanya. Dan ia langsung memanggil Fang Han kembali. Tapi temannya mengatakan kalau Fang Han dari puncak petir ungu dan ia adalah anggota Fang Xingxu. Dan mereka tahu kalau Nona Fang Xingxu adalah orang yang baru menjadi murid utama. Mereka juga tahu kalau Nona Fang Xingxu adalah orang yang tanpa kata membunuh 8 murid sekaligus. Jadi ia pun tidak berani menantangnya. Beberapa waktu kemudian, Fang Han telah memasuki ke dalam sekte. Ia berkata kalau orang-orang di sana adalah orang-orang hebat dari dinasti kerajaan. Tetapi sekarang berada di tempat ujian yang sama dengannya. Di saat itu juga, Fang Han bertemu dengan Nona penguasa Hongyi. Nona Hongyi pun terkejut karena Fang Han ternyata bisa masuk ke dalam sekte. Lalu Nona Hongyi mengira kalau kedatangan Fang Han hanya untuk melihat Nona Hongyi saja. Fang Han pun menjelaskan kedatangannya kalau ia adalah keluarga Fang. Jadi Nona Besar Fang memberinya satu kuota untuk murid luar. Fang Han juga mengatakan kalau Nona Besar adalah satu-satunya yang tidak merendahkan pembantu keluarga seperti dirinya. Juga sangat menghargainya. Namun Nona Hongyi tidak percaya dengan semua itu. Ia mengatakan kalau Nona Besar itu sangat kejam karena mengirim Fang Han untuk mendaftar ke murid luar hanya untuk mati. Karena yang Nona Hongyi tahu, Fang Han hanya mempunyai kemampuan yang rendah. Lalu ia meminta Fang Han pergi demi keselamatannya. Nona Hongyi juga menjelaskan kalau isi ujiannya adalah sebuah boneka mistis. Di saat bersamaan Nona Fang Qingwei, ia adalah adik dari Nona Besar Fang Xingxu. Ia melihat Fang Han yang hanya pengurus kudanya kenapa ada di sana. Namun di saat ia akan menghampirinya, ujian pun dimulai. Penatua besar sekte Yuhuan menjelaskan kalau jalan spiritual bukanlah untuk bersenang-senang dengan bangau mistis, berawan dan berangin saja. Jalan spiritual adalah merebut kebaikan langit dan bumi. Merebut sekumpulan ki panjang umur sesungguhnya adalah tindakan melawan langit. Para peserta tahu kalau boneka mistis yang akan dihadapi dalam ujiannya adalah boneka mistis yang dimurnikan iblis bawah tanah. Dan iblis bawah tanah itu sangat kuat dan tertandingi. Dan mungkin bisa membunuh dengan brutal. Lalu Nona Hongyi menjelaskan kepada Fang Han kalau semua pemurnian sebenarnya proses pemurnian oleh penetua sekte Yuhua. Menghilangkan kesadaran iblis bawah tanah, tapi menyisakan insting haus darahnya. Sehingga ia menjadi boneka mistis yang hanya tahu tentang bertarung dan membunuh saja. Dan ia meminta Fang Han untuk pergi dan jangan mengikuti ujian demi keselamatannya. Namun Fang Han menjawab, pergi setelah menonton pertandingan juga bisa. Lalu masih ada Nona Hongyi yang melindunginya kalau terjadi apa-apa dengannya. Penatua besar sekte pun memanggil nama peserta untuk baju dan bertarung dengan boneka iblis bawah tanah. Dan yang pertama maju adalah Liu Miao. Dan ia adalah mencapai tingkat mistis teratas. Liu Miao pun begitu sombong yang akan mengalahkan boneka iblis itu. Namun di saat boneka iblis itu muncul, Liu Miao hanya dibuat mainan oleh boneka iblis itu. Ia pun langsung minta tolong dan menyerah. Seketika Senior Yuan Juangkong pun menyelamatkan Liu Miao dan membunuh boneka iblis itu dengan pedangnya. Dan ia adalah senior murid yang membantu dalam ujiannya, menolong nyawa namun tidak menolong luka. Orang-orang yang mendaftar pun kebanyakan mengundurkan diri karena mereka hanya di tingkat mistis.
Lalu peserta yang kedua yang maju adalah Wang Yan. Ia pun dengan mudah dikalahkan oleh boneka iblis tersebut. Dan beberapa peserta pun gagal dalam ujiannya. Giliran Fang Han yang maju untuk bertarung dengan boneka iblis itu. Di saat Fang Han maju, Nona Fang Qingwei mengatakan kalau tahun ini orang yang tidak tahu langit dan bumi masih banyak. Pertarungan pun dimulai. Fang Han pun diserang oleh boneka iblis dengan satu serangan saja. Senior Yuan Jiangkong yang membantu ujian itu pun menyesal karena ia belum sempat menolong Fang Han, namun Fang Han sudah mati begitu cepat. Nona Hongyi pun juga sangat terkejut melihat Fang Han mati begitu cepat. Namun tak selama berapa lama Fang Han bangkit kembali dan mengangkat tangan dari boneka iblis itu. Senior juga tidak menduga kalau Fang Han bisa menahan serangan boneka iblis itu. Fang Han pun mencoba menyerang boneka itu. Di saat Fang Han kewalahan, tiba-tiba pil Jiayo yang ada di dalam tubuhnya bereaksi dan membuat Fang Han menjadi lebih kuat dan langsung mencapai ranah fisik tingkat 7 yang menguatkan tubuh luar dan dalam. Kekuatan dalam dan nafas menguatkan 5 organ dalam. Meskipun berwujud manusia, tetapi kekuatan cukup padat. Seketika tetua sekte pun sangat terkejut. Lalu Fang Han menyerang dan memukulnya bertubi-tubi dan membuat boneka iblis itu terkapar dan tak berdaya. Senior Yuan Jiangkong juga merasa heran dengan Fang Han. Kenapa Fang Han semakin lama bertarung semakin kuat, bahkan melakukan terobosan di depannya. Dan itu sungguh aneh baginya. Fang Han pun lulus dalam ujian tersebut. Lalu senior Jin Sitai melihat Fang Han dan ia tahu kalau Fang Han tidak asing baginya. Dan berikutnya yang akan maju bertarung adalah Nona Fang Qingwei. Ia dengan mudahnya mengalahkan boneka iblis itu, bahkan hanya dengan satu serangan saja. Dan giliran Nona Hongyi yang mendapat giliran untuk bertarung. Nona Hongyi pun sangat mudah mengalahkan boneka iblis itu. Ia pun lulus dalam ujian tersebut. Di sisi lain, senior Yuan Jiangkong melapor kepada tetua sekte besar yaitu senior Hua Tiandu kalau ada 20 orang yang lulus dalam ujian. Mayoritas biasa-biasa dan tidak layak direkrut. Dan hanya murid yang bernama Fang Han. Ia melihat kekuatan Fang Han yang hanya di tingkat nafas tapi bisa bertarung dengan tangan kosong. Dan di saat bertarung, Fang Han berhasil menerobos ke ranah tingkat 7 di tempat dan langsung lulus ujian. Lalu senior Jin Sitai mengatakan kalau Fang Han adalah orang dari puncak petir ungu. Demi budak itu, Nona Fang Xingxiu membunuh 8 murid miliknya. Dan senior Jin Sitai merasa curiga kepada Fang Han karena hanya di ranah fisik tingkat 7 bisa mengalahkan boneka iblis dengan tangan kosong. Dan ia mengira kalau Fang Han pasti memiliki pil Jiao Xiao yang diberikan oleh Nona Fang. Namun senior besar Hua tidak percaya dengannya. Dan ia tahu kalau Nona Fang memang sangat berbakat, berlatih setiap hari dan naik 1 tingkat itu hal yang tidak susah. Ia pun meminta Jin Sitai untuk diam saja jika tanpa bukti konkret. Senior Hua pun memberikan pil Jiazi kepada senior Yuan Jiangkong karena kerjanya sangat bagus. Ia pun sangat senang dan berterima kasih kepadanya. Lalu senior besar Hua berkata kepada Jin Sitai kalau ia pasti tidak akan mengizinkan ajaran iblis bertindak bebas. Beberapa hari lagi sekte Yuhua dan sekte iblis akan bertarung. Ahli dalam ajaran iblis juga sangat banyak. Nona Fang pasti akan menggunakan iblis pusaka untuk melindungi diri. Dengan bukti konkret nanti, senior Hua tidak akan segan lagi. Kita kembali ke Fang Han. Nona Hongyi memperkenalkan Fang Han kepada temannya yaitu tuan muda dari Zhejuan yaitu Liu Kang. Ia pun berkenalan. Tuan muda Liu Kang pun sangat senang bisa berkenalan dengannya. Dan ia mendapat informasi dari dalam kalau beberapa waktu kemudian akan dapat latihan sekte. Dan ia meminta berkelompok dan meminta menjaga satu sama lain. Lalu pada tua sekte Yuhua mengumumkan kalau yang lolos sudah menjadi anggota murid luar sekte Yuhua. Dan ia akan memberikan hadiah pusaka untuk murid barunya, yaitu baju sihir murid luar dan 5 jimat pembersih baju. Di dalamnya mengandung air sihir. Hanya dengan satu pikiran tidak perlu mencuci baju lagi. Di saat bersamaan, Fang Han ingin cepat pulang ke puncak petir ungu untuk memberitahu kepada nona besar kalau ia lulus ujian. Fang Han pun berpamitan kepada kedua temannya.
Dan dari puncak petir ungu, Nona besar Fang sedang asik mengobrol dengan adiknya yaitu Nona Fang Qingwei. Tak selang berapa lama, Fang Han pun datang dan menemui Nona besar. Di saat ia ingin menemuinya, Nona Fang Qingwei sangat marah dan mengatakan kalau Fang Han budak yang berani, bahkan tidak tahu aturan. Lalu Fang Han merasa bukan budak lagi, dan ia sama-sama murid luar. Dan Fang Han tidak lebih rendah daripada Nona Fang Qingwei. Lalu Fang Han berkata kepada Nona besar kalau ia lolos ujian dalam pertarungan melawan boneka iblis, bahkan dengan tangan kosong. Fang Qingwei pun merasa tersinggung karena ia juga lolos dalam ujian namun menggunakan senjata. Dan ia akan memukul Fang Han dengan cambuknya hingga kulitnya terlepas-lepas. Namun Nona besar Fang Xingxiu mengatakan kepada adiknya untuk tidak meributkan satu bawahan saja. Lalu Nona besar Fang Qingwei pun meminta Fang Han pergi. Fang Han pun pergi dan ia tahu kalau murid luar tidak boleh tinggal di puncak petir ungu. Dan ia ingin pindah dan tinggal di asrama umum dan ia hanya ingin pulang. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.